Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Pemrograman Komputer tahun 2022. Saya Sekar Langiting Arsri dengan NIM D600210040 dan teman saya Gofru Parikeset dengan NIM D600210143. Dengan nama asisten Nasandrian Fatarani Dewa Putra ingin membuat video post-test praktikum dari modul 1 sampai dengan modul 4. Untuk modul 1 Python dasar akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modul 1 mengenai Python dasar. Modul 3 Web Statis dengan Django. Project dan App. Project merupakan sebuah inti dari web aplikasi yang akan kita buat dan merupakan sebuah konfigurasi kontainer bagi submodul serta konfigurasi. Project pada dasarnya bisa berjalan tanpa harus mempunyai app, namun banyak skala besar dalam sebuah app dibutuhkan sebuah project. App merupakan bagian dari sebuah project yang kita buat, tidak seperti project yang bisa berjalan sendiri. App membutuhkan project karena memang harus disatukan dengan project. App dibuat untuk memenuhi fungsi tertentu dalam sebuah project, seperti app komentar, app file, app loader, dan sebagainya. App juga bisa dipindahkan ke project lain ketika dibutuhkan, dan app bisa saling berhubungan dengan app lainnya dalam sebuah project. Project. Dalam membuat project, pertama-tama kita dapat masuk ke dalam Command Manager, lalu mengetikkan script Django admin start project modul 3. Maka direktori baru bernama modul 3 akan ditambahkan ke dalam lokasi di mana project ini dibuat. Bisa dilihat dalam gambar, terdapat direktori modul 3. Lalu, app dapat dibuat setelah project selesai dibuat. Kita dapat masuk kembali kepada Command Manager, lalu menuliskan script Django startup contact. Maka nantinya akan ada folder baru yang bernama kontak yang akan muncul dalam direktori modul 3. Bisa dilihat pada contoh gambar di samping. HTML dan CSS. HTML. Sebelum memulai menulis skrip, kita dapat membuat file baru yang dapat diberi nama kontak.html. Nantinya seluruh skrip HTML pada halaman kontak akan ditulis pada direktori tersebut. Lalu untuk CSS, sebelum mulai menuliskan skrip CSS, kita dapat membuat folder bernama statis terlebih dahulu. Nantinya folder ini akan berisi gambar atau elemen yang akan digunakan untuk mempercantik tampilan web. Setelah folder statis dibuat, maka kita akan membuat file baru yang bernama cantik.css. Nantinya seluruh CSS pada web akan ditulis pada direktori ini. Contoh skrip HTML pada PT Cahaya Bintang Medan dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu contoh skrip CSS pada PT Cahaya Bintang Medan juga dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut merupakan keterangan terkait penggunaan skrip HTML dan CSS dari modul 3. Lalu untuk modul 4, web dinamis dengan Django akan dijelaskan oleh rekan saya, Gofru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modul 4 mengenai web dinamis dengan Django. Database merupakan sebuah gabungan dari beberapa informasi mengenai hal apapun yang disusun maupun disimpan secara lebih sistematis, sehingga basis data yang dibutuhkan dalam penyimpanan database perlu diakses menggunakan perangkat lunak. Manfaat database sendiri. Bagi perusahaan dapat dengan mudah mengakses dan menyimpan data informasi. Selain untuk mengakses data dan informasi, dapat memantau apa yang terjadi pada kegiatan operasional sehingga dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat jika terjadi masalah. Langkah-langkah pembuatan database yaitu pertama membuka SAM, kemudian menstart Apache dan MySQL, kemudian mengklik admin pada MySQL, kemudian masuk ke database, kemudian masukkan nama database, lalu klik create, kemudian memasukkan nama tabel dan jumlah kolom, lalu send, kemudian masukkan data nama kolom, kemudian mengklik save, lalu masuk insert, mengisikan data, kemudian setelah selesai klik go, kemudian masuk kembali ke dalam bagian browse, data akan muncul.
Langkah-langkah pembuatan database pada PHP MyAdmin ada pada gambar berikut pada PPT. CRUD Django. CRUD sendiri yaitu create sebuah proses pembuatan data, read proses pengambilan dari sebuah database, update sebuah proses untuk mengubah data yang ada di dalam database, kemudian ada delete, database akan menghapus data yang diinginkan. Pembuatan CRUD terlihat pada gambar PPT tersebut. Kemudian ada implementasi untuk sebuah informasi. Digunakan untuk menggambarkan konversi antarmuka pengguna yang memfasilitasi tampilan, pencarian, dan perubahan informasi menggunakan formulir dan laporan berbasis komputer. Oke, baik. Sekian penjelasan video post-test dari kelompok 2 terkait modul 1 sampai dengan modul 4 dengan nama perusahaan PT Cahaya Bintang Medan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian Python dasar mempunyai Python dan algoritma. Python sendiri adalah bahasa pemrograman populer saat ini. Bahasa Python dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Python dapat digunakan untuk pengembangan web, pengembangan perangkat lunak, menyelesaikan persamaan matematika, pembuatan script system, dan pemrograman microcontroller. Saat ini, pengembangan Python terus dilakukan oleh sekumpulan pemrogram yang dikoordinasi Guido serta Python Software Foundation. Python Software Foundation merupakan sebuah organisasi non-profit yang dibentuk menjadi pemegang hak cipta intelektual Python sejak versi 2.1, mencegah Python dimiliki oleh perusahaan komersial. Ketika ini dikontribusi, Python telah mencapai versi 3.10.4. Penggunaan nama Python dipilih oleh Guido menjadi nama bahasa ciptaannya karena kecintaan Guido pada program televisi Monty Python Flying Circus. Oleh sebab itu, ungkapan-ungkapan khas dari program tersebut sering ada dalam korespondensi antar pengguna Python. Sedangkan algoritma adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Pada dasarnya, fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Suatu algoritma pemrograman membawa keuntungan serta fungsi penting dalam aktivitas pembuatan pemrograman. Algoritma pada umumnya digunakan untuk membantu setiap orang yang ingin mengkonversikan sebuah permasalahan ke bahasa pemrograman. Kemudian ada flowchart. Flowchart sendiri adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan flowchart membantu memahami urutan-urutan logika yang rumit dan panjang. Flowchart membantu mengkomunikasikan jalannya program ke orang lain, bukan pemrogram, akan lebih mudah. Flowchart dapat digunakan untuk menjanjikan kegiatan manual, kegiatan pemeriksaan, ataupun keduanya. Flowchart merupakan rangkaian simbol-simbol yang digunakan untuk mengkonstruksi. Flowchart dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu flowchart antara lain sistem flowchart, dokumen flowchart, schematic flowchart, program flowchart, maupun proses flowchart. Adapun flowchart dari PT Cahaya Bintang yaitu pada bagian awal diharuskan memasukkan username dan password pada sistem kasir. Setelahnya masukkan nama dan nomor membership. Selanjutnya kita memasukkan kode barang yang akan dibeli. Apabila barang yang dibeli tersedia, maka opsi yang sudah tersedia. Setelah memilih barang, akan muncul pertanyaan terkait konsumen ingin melanjutkan berbelanja atau tidak. Jika dirasa sudah cukup dengan barang yang dibeli, maka dapat mengetikkan tidak. Namun, jika sudah selesai, maka program akan berhenti sesuai dengan yang sudah dibuat. Adapun program dari PT Cahaya Bintang yang telah kami buat, seperti ada PPT berikut ini. Dan ini hasil output dari program yang telah dibuat tadi. Oke, bagian program perulangan. Perulangan merupakan baris kode atau instruksi yang dieksekusi oleh komputer secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu dipenuhi. Pada bagian pertama,
Bagian perulangan mempunyai while. While sendiri adalah sintak yang digunakan untuk eksekusi perulangan selama ekspresi benar. Penggunaan while pada program PT Cahaya Bintang adalah sebagai berikut. While login sama dengan berhasil digunakan untuk melakukan pengulangan berupa login dan akan berhenti dengan mengetikkan berhasil. Kemudian bagian perulangan mempunyai for. For sendiri adalah sintak yang digunakan untuk melakukan perulangan berdasarkan interval yang ditentukan pengguna. Penggunaan for pada PT Cahaya Bintang adalah sebagai berikut. Seperti for i in daftar barang digunakan untuk menampilkan data kode barang, nama barang, dan harga barang. Kemudian ada program pengandaian. Program pengandaian ini ada 3 jenis, yaitu if, elif, dan else. Pada kondisi if merupakan pengambilan keputusan digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang diambil sesuai dengan kondisi. Kemudian ada elif, yaitu lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif kita bisa membuat program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian ada else, digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Oke, adapun program pengandaian yang kami buat untuk PT Cahaya Bintang Medan adalah sebagai seperti yang ada PPT. Kemudian tipe data Python. Tipe data Python yang ada di program kami yaitu string. Data string di Python adalah tipe data yang memuat satu karakter atau lebih karakter yang diapit oleh tanda petik tunggal maupun tanda petik 2. Penggunaan string pada PT Cahaya Bintang adalah seperti gambar. Kemudian ada integer. Tipe data integer adalah tipe data numerik yang menampung bilangan bulat. Contohnya bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga setiap variabel yang memiliki nilai bilangan bulat, maka ia akan dikategorikan sebagai integer. Penggunaan integer pada program kami adalah sebagai berikut. Kemudian ada dictionary. Dictionary pada Python adalah sebuah array tak berindeks yang terdiri dari pasangan key dan value. Penggunaan string adalah sebagai berikut. Kemudian akan dilanjutkan teman kami, Sekar. Oke, baik. Untuk modul 2 Python GUI dengan PySet 2. GUI, PySet 2, dan Matplotlib. GUI merupakan graphical user interface yang merupakan sebuah fitur atau komponen visual yang interaktif dalam memberikan gambaran sebuah objek untuk nantinya dapat memberikan informasi mengenai representasi aksi yang dilakukan oleh pengguna. PySet 2 merupakan sebuah software atau feature dari Python yang digunakan dalam membangun sebuah aplikasi GUI dengan dibantu oleh pemanfaatan Qt Framework. PySet juga mampu dilisensikan sebagai bagian dari LGPL dengan menggunakan versi 2.1. Dengan Matplotlib merupakan bagian dari feature yang berbasis Python dan dikembangkan sebagai feature penting dalam melakukan visualisasi atau analisis data dan memiliki sifat open source. Matplotlib juga mampu dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan pembagian angka atau numerik yang memiliki definisi tinggi seperti diagram sampai dengan histogram. Flowchart. Program ini dibuat supaya karyawan yang bekerja pada PT Cahaya Bintang Medan dapat melakukan pengecekan atau controlling terhadap produk-produk yang mereka tawarkan. Di dalam program ini terdapat data dari produk yang dimiliki oleh PT Cahaya Bintang Medan, lalu juga terdapat calculation untuk mengetahui total pendapatan dari barang yang akan dijual. Dan yang terakhir ada program grafik untuk mengetahui seperti apa data tersebut disajikan dalam bentuk chart. Berikut merupakan flowchart dari PT Cahaya Bintang Medan. Pada flowchart tersebut dapat dipahami bahwa dibuat 5 program yang memiliki fungsi masing-masing. Program pertama yaitu menu login. Pada halaman login, user diminta untuk mengetikkan username dan password. Lalu pada program kedua, merupakan main menu, di mana setelah program pertama berhasil dijalankan, maka akan ada tampilan menu utama. Lalu pada program yang ketiga adalah program penyajian data.
Pada halaman ini, user dapat mengetahui daftar barang beserta daftar anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Cahaya Bintang Medan. Selanjutnya, pada program keempat terdapat program perhitungan yang memuat total dari barang yang telah diinput. Lalu program yang terakhir merupakan sebuah chart di mana program tersebut menampilkan barang-barang top seller yang ada di PT Cahaya Bintang Medan. Lalu setelahnya program menu utama pada PT Cahaya Bintang Medan. Pada program ini, laman atau halaman utama dari keseluruhan program. Dalam program main menu terdapat beberapa informasi terkait PT Cahaya Bintang Medan yang dapat diakses oleh user, sehingga memudahkan user untuk melakukan controlling. Skrip program menu utama dapat dilihat dalam PowerPoint berikut. Lalu, hasil running menu utama dapat dilihat dalam PowerPoint berikut, beserta dengan penjelasan skripnya. Cara kerja program menu utama. Program ini merupakan laman utama dalam sebuah program. Pada laman ini disajikan berbagai informasi tentang produk yang ditawarkan oleh PT Cahaya Bintang Medan. Tujuan dari program ini supaya mempermudah dan memberikan efisiensi waktu kepada user dalam melakukan pemilihan barang. Dalam program ini juga, user dapat memilih beberapa menu, yaitu login, exit, calculation, dan lainnya. Pada program main menu ini, skrip yang digunakan akan terhubung ke halaman selanjutnya, seperti halaman data, perhitungan, grafik, serta menu login dan exit. Program data tabel Mebel Product. Program ini adalah program yang dibuat untuk mengetahui data yang berada di dalam list tabel Mebel Product. Pada program ini, kita dapat melakukan pengecekan terhadap stok dari produk yang dijual. Berikut merupakan program data tabel Mebel Product. Cara kerja program data Mebel Product, yaitu program ini dibuat supaya user dapat mengetahui barang apa saja yang ditawarkan oleh PT Cahaya Bintang Medan, serta dengan beberapa keterangannya. Dapat dilihat juga dalam halaman ini, user dapat melihat kode seri barang, nama barang, tahun produksi, bahan barang, dan juga harga barang. Serta program ini dibuat dengan beberapa skrip yang akan menampilkan keterangan dari barang yang ditawarkan. Lalu setelahnya program kalkulator penjualan. Program ini dibuat supaya memudahkan karyawan dalam menginput barang yang akan dibeli oleh konsumen. Pada program ini, user dapat memasukkan harga barang, jumlah barang yang dibeli, serta nantinya akan muncul harga total dari barang yang dibeli. Setelahnya, pada program ini bisa diberi perintah untuk menghitung atau menghapus data yang telah diinput sebelumnya. Berikut merupakan skrip program kalkulator penjualan. Cara kerja kalkulator penjualan, yaitu pada program ini terdapat beberapa list yang harus diisi, yaitu waktu pembelian, harga barang, ongkos pengiriman, jumlah barang, dan total harga. Jika user mengklik count, maka jumlah pembelian akan terhitung secara otomatis. Pada program ini, terdapat beberapa skrip yang membantu user untuk melihat total belanja yang akan dipilih oleh pembeli. Lalu setelahnya program chart penjualan terlaris. Pada program ini, terdapat sebuah chart yang berisi dengan penjualan terlaris barang-barang di PT Cahaya Bintang Medan. Tujuannya supaya pembeli tahu produk mana saja yang paling diminati oleh konsumen. Berikut merupakan skrip program chart penjualan terlaris. Cara kerja chart penjualan terlaris, pada program ini menampilkan 5 produk terlaris setiap tahunnya. User dapat menginput tahun, lalu program akan menampilkan produk apa saja yang diminati pada tahun tersebut. Program data chart penjualan terlaris ini digunakan beberapa skrip yang membantu user untuk dapat mengetahui barang apa sajakah yang paling laris setiap tahunnya. Lalu ada widget dan layout. Widget yang digunakan dapat dilihat pada PowerPoint berikut. Selanjutnya, layout yang digunakan pada program ini tidak begitu banyak dan bisa dilihat pada PowerPoint berikut. Lalu manfaat program ini bagi perusahaan PT Cahaya Bintang Medan. Yang pertama, program ini mempunyai desain yang menarik. Karena dengan adanya mode grafis UI bisa membuat user menjadi lebih nyaman dalam mengaplikasikan program tersebut. Lalu program ini juga mudah digunakan sehingga dapat memudahkan karyawan untuk melakukan pengecekan melalui aplikasi dan tidak perlu penulisan perintah pada CMD. Lalu manfaat selanjutnya yaitu memudahkan interaksi pengguna dan komputer. Dengan mode grafis yang cukup mudah ini, maka user tidak akan kebingungan dalam pengaplikasian program.